Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas akhir kami, kelompok 10, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Kami akan mempersembahkan video bertema bahasa dan kebudayaan dalam perspektif sosiolinguistik. Jadi video ini akan membahas 5 subtopik utama yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kelima subtopik tersebut adalah yang pertama, budaya membentuk kosakata, kedua, budaya membentuk kesopanan dan gaya komunikasi, ketiga, kesalahpahaman antar budaya, keempat, bahasa sebagai identitas budaya, kelima, globalisasi, media sosial, dan perubahan bahasa. Jadi sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Adib Makarim. Dan saya Muhammad Satria Andika Agus. Saya Muhammad Iman Robani. Dan saya Lutfi Said. Selamat menyaksikan. Ben, tahu nggak? Dalam bahasa Arab ada banyak sekali untuk menyebutkan unta loh. Bukan hanya satu kata. Masa? Emangnya berapa banyak? Naam, fil lugatil arabiyyah kalimatu ibili tusiru ilal jimali lisaklin am. Wal jamalu lizzakar. Wal naqatu liunsa. Wal bakru lil fata minha. Haza li anna jamala lahu ahamiyatu. Kabiratu fil hayati arabiyati taklidiyah. Subhanallah. Itu karena budaya Arab sangat bergantung pada unta. Sama seperti bahasa Indonesia yang punya banyak kata kekerabatan. Kakak, adik, paman, bibi, sepupu, yang menunjukkan betapa eratnya ikatan keluarga dalam budaya kita. Sahih, wa fil lugatil jawiyati aidan hunaka mufradatu khassatun takisu qiyama ihtiram mislu unggoh-unggoh wa sungkan. Hadza yusbitu anna saqafatu tusakkilu mufradat. Jadi, kosakata itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga merupakan cermin pandang suatu budaya terhadap dunia ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, akhi. Hal yumkinuna an atroh as-su'al haula al-maddah allati syaratuha al-yawm laqad atharat ihtimami kathiran. بطبعي تفضل يا بنيات. هذا هو جوهر التعلم. أنت أن تسعى وتبتسر. Hey Yon. Got a sec? I didn't quite get the last point from the today lecture. Oh, okay. Pull up share. Let's go. Dua adegan tadi menggambarkan perbedaan mendasar dalam gaya komunikasi. Dalam budaya Arab dan Indonesia, kesopanan dan penghormatan kepada guru diwujudkan melalui pilihan kata yang formal dan penuh hormat. Sementara dalam budaya Barat, komunikasi cenderung langsung dan setara. Perbedaan ini bukan soal mana yang lebih baik, tetapi soal konteks budaya yang membentuknya. Apa yang sopan di budaya kita belum tentu sopan di budaya yang lain. Alright, everyone. Any question? It's okay to ask me. In Korea A. Okay, no question. Means everyone understand. See you next week. في الثقافة الإندونيسية الصمت أمام معلم يعد شكلا من أشكال الاحترام. ظن محدث أن طالب فهم، لكن في حقيقة كان الطالب يحسى أن يعتبر مزعجا إذا سأل. هذا ما نسميه سوء فهم بين الثقافة. وهذا يبين أن اللغة وحدها ليست كافية. يجب أن نفهم السياق الثقافي وراء كل تصرف لغوي. الكفاءة التواصلية بين الثقافات ضرورة. Maka dari itu, belajar bahasa berarti belajar budaya. Kompetensi komunikasi antar budaya bukanlah kemewahan. Ia adalah kebutuhan di era global ini. Kita semua mahasiswa PBA dari latar daerah berbeda-beda. Coba deh sebutkan satu sapaan dari bahasa daerah kalian masing-masing sebagai contoh. Dalam bahasa Sunda, kumaha damang.
artinya apa kabar. Bahasa Sunda adalah identitas saya sebagai orang Sunda. Kalau bahasa Jawa, piye kabare? Bahasa Jawa bukan sekedar alat bicara. Ia mencerminkan nilai hormat, hierarki, dan keharmonisan sosial dalam budaya Jawa. Menarik sekali ya. Tapi ketika kita berkumpul di sini sebagai mahasiswa bahasa Arab, kita pun memiliki lintas baru yang menyatukan kita. اللغة العربية هي هويتنا مشتركة هنا. هنا نتكلم عربية نعبر عن انتمائنا إلى مجتمع أكاديمي ومجتمع حضاري عريقي يمتد عبر قرون. هذا ما يسميه علماء الاجتماع اللغوي بوظيفة التضامن اللغوي، حيث يصبح اختيار اللغة إشارة إلى الانتماء والولاء لمجموعة معينة. Jadi, bahasa bukan hanya soal apa yang kita bicarakan, tetapi tentang siapa kita. Nih, coba lihat. Nah, kamu lihat. Nah, di dalam satu percakapan singkat ini di media sosial, kita itu bisa menemukan kata-kata seperti healing, FOMO, relate, apalagi spill the tea. Nah, ini merupakan semua kosakata baru yang baru masuk ke bahasa kita lewat globalisasi digital. Betul, dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dunia Arab pun globalisasi membawa perubahan kosakata yang signifikan. في اللغة العربية الحديثة دخلت كثير من المصطلحات الإنجليزية مثل تيك توك وإنستغرام وهاشتاج وأونلاين. هذه الظاهرة تسري المفردات من جهة، لكنها تهدد اللغات المحلية من جهة أخرى. والأخطر من ذلك أن كثير من الشباب اليوم يفضلون التواصل العربية الأمية أو الإنجليزية على الحساب لغتهم المحلية. هذا ما نسميه في علم اللغة الاجتماعية. Nah, maka di tengah arus globalisasi ini, kita perlu bijak memanfaatkan kekayaan kosakata baru atau mufradat tanpa merupakan bahasa dan budaya asal di mana kita berada. Kesimpulannya adalah bahasa dan budaya adalah dua sisi dari satu mata uang. Budaya membentuk kosakata dan gaya komunikasi, dan bahasa pada gilirannya mewarisi dan meneruskan budaya dari generasi ke generasi. Kami berharap video ini telah memperkaya pengetahuan kalian tentang hubungan bahasa dan budaya dari perspektif sosiolinguistik. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, Ibu Putih dan Prof. Zainal atas bimbingannya selama perkuliahan ini. Kami mohon maaf apabila kelompok kami terdapat kekurangan dalam mempresentasikan gaya bahasa yang terjadi pada sosiolinguistik. Mungkin akhiran dari kami, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.